acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Pemirsa, selamat datang kembali di program Cirebon Katan Bersih Road to School. Kali ini kita punya edisi spesial karena di samping saya ada Pak Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Selamat datang Pak Kadis. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Siap. Lama nggak ketemu kita. Oh gitu ya. Pemirsa, pada episode kali ini memang betul-betul sangat spesial karena Pak Kadis akan melihat langsung yang selama ini kita membuat program Cirebon Katan Bersih Road to School akan ditinjau langsung oleh Bapak Kadis di sebelah kita ini. Ya. Pak Kadis, terima kasih sudah datang ke acara Cirebon Katan Bersih yang Bapak ini inisiasi ini Pak. Oke, terima kasih Mas Gun. Walaupun kita baru ketemu kali ini lagi, tapi saya memantau terus tuh. Iya Pak. Ya, perkembangan dari sekolah-sekolah sebelumnya. Ada 12 sekolah kan yang sudah 12 sekolah dibina yang sudah sampai kita sekarang, datangi Pak. ya, Betul. Alhamdulillah lah. Sejauh ini saya nilai berjalan dengan baik. Ya. Banyak inovasi dari Mas Gun dan teman-teman dari sekolah gitu. Iya. Nah, sekarang kita di SMP Al-Hikmah. Daerah Duku Bobos Puntang, ya. betul ya. Apa yang akan kita bikin di sini? Nah, ini kaitannya sesuai dengan rencana Pak Kadis dulu Pak. Ya. Jadi kami kan inginnya dari 20 sekolah yang dipilih oleh Dinas Pendidikan yang kita kerjasamakan itu, dari masing-masing sekolah itu memang kita maunya punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi produknya bervarian. Bervarian, betul. Setiap sekolah satu produk. Betul Pak. Luar Dan ini juga biasa memang akhirnya kita sudah rasakan manfaatnya Pak. Sebagai salah satu contoh gitu kayak kita pernah datang ke SMP 1 Weru Pak. Ya. Yang akhirnya sekarang setelah program dari kita itu kegiatan P5 anak-anak SMP itu menjadikan limbah buat baju karnaval dijadikan bahan P5 Pak. Jadi sudah melebar sudah Pak. menjadi Betul. produk gitu. Iya betul. Nah, mudah-mudahan sekolah lain juga sama begitu. Pengennya begitu Pak. Ya. Jadi ini kaitannya ya inisiasi ini memang kelihatannya sepele Pak. Tapi nggak sepele juga saya pikir luar biasa lah gitu ya. Iya. Jadi kami berharap program seperti ini perlu ditingkatkan terus Pak. Oh iya. Karena akan menjadi bibit-bibit pengembangan produk selanjutnya itu loh. Ya, bagi pemerintah kabupaten sendiri ini menjadi salah satu program yang diseriusi. Iya. Bagaimana kita mendidik siswa untuk berpikir kreatif, terlebih lagi berpikir kreatif untuk memanfaatkan limbah menjadi produk yang berguna. Ini akan diseriusi itu oleh pemerintah. Nah, kita kan selama ini memang Pak fokusnya di kegiatan Cirebon Katan Bersih Road to School ini kan penanganan limbah anorganik Pak. Apalagi kan kita tahu bahwa memang limbah anorganik ini kan satu problem besar Pak. Betul. Plastik di mana-mana tidak bisa diurai dengan jangka waktu yang singkat gitu Pak. Nah, kita yang khusus di episode kali ini Pak, di SMP Al-Hikmah ini kami akan mencoba menginisiasi bagaimana limbah plastik itu akan kita racik ulang gitu Pak, untuk menjadi produk yang lebih kita daur ulang menjadi produk yang bisa bermanfaat. Iya. Mungkin komersil ke depan gitu ya. Lebih ke sana Pak. Iya. Ya tantangannya nggak mudah juga. Tapi kali ini kita akan mencoba menginisiasi dulu Pak. Ya minimal mengenalkan bahwa yang selama ini dibuang, sampah dibuang tidak berguna. Ternyata ketika diolah itu bisa menjadi barang yang berguna, yang dimanfaatkan untuk kehidupan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu. Alhamdulillah. Perkenalkan kami dari Dinas Lingkungan Hidup Bu. Di sebelah saya ada Pak Kadis Lingkungan Hidup. Iya. Wilujeng anjing. Kami dari program Cirebon Katan Bersih Bu, Road to School yang akan mencoba mengkreat bagaimana limbah ya Pak Kadis, limbah anorganik menjadi suatu produk. Kira-kira gimana nih Bu dengan program ini Bu?
Alhamdulillah, yang pertama kami menyambut baik dengan adanya program ini. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah hadir di tempat kami di SMP Pesantren Al-Hikmah Duku Puntang. Sama-sama Ibu. Ya. Arahannya dan bimbingannya Pak. Iya, itu. Dan yang terutama saya senang sekali ketika pihak sekolah, Ibu Kepala Sekolah dengan warga sekolahnya antusias untuk menyambut program ini. Karena ini program yang harus kita inisiasi, program yang harus kita kembangkan dalam kaitan menyadarkan masyarakat bahwa sampah itu bisa direduce, reuse, recycle. Sampah itu bukan hanya dibuang begitu saja, tapi bagaimana setiap orang memiliki mindset bahwa sebagian dari sampah, bahkan sebagian besar, itu bisa diulang kembali menjadi produk yang berguna. Dan lebih maju lagi ke depan lagi menjadi produk yang bernilai ekonomi, akan membantu ekonomi keluarga. Itu. Saya kira saya perlu ngobrol lebih dalam dengan di sekolah. Selain ingin mengenal profil sekolah ini, saya ingin mengenal juga kegiatan siswanya terkait dengan pengolahan sampah ini seperti apa gitu. Nanti saya dengan Mas Bu Gun, Wakil langsung ke anak-anak mau bikin sesuatu dari limbah. Nanti saya pengen lihat itu seperti apa gitu ya. Oke Pak. Makasih Mas Gun, saya ngobrol dengan Bu Kepala Sekolah. Oh ya Bu. Jadi selama ini nih SMP Al-Hikmah ini sudah ngerjain apa aja nih Bu tentang terkait penanganan limbah anorganik Bu? Terkait limbah organik yang sudah dilakukan di SMP Pesantren Al-Hikmah ini, kita belum terlalu banyak Pak. Iya. Baru beberapa, diantaranya kita baru buat ekobrik aja. Ekobrik yang itu botol dimasukkan plastik itu ya? Sampah-sampah iya betul. Jajaran-jajaran mereka dimasukkan betul. Nah sudah penuh diisi, kita baru bikin apa ya? Kan banyak tuh yang dibikin kursi. Betul. Ada yang wall decoration gitu kayak gitu-gitu ya. Sekarang kita baru sampai di buat kursi. Buat kursi. Iya. Tapi kursinya masih menggunakan list dari besi sampingnya, belum full 100% dari ekobrik ya. Terus lain itu apa nih Bu? Selain itu rencana kita masih mau buat yang masih ekobrik, tapi mungkin bentuk-bentuk yang lain. Bentuk lain ya. Iya. Jadi selama ini yang paling signifikan Ibu dalam penanganan limbah anorganik apa nih? Atau masih baru tahap pemilahan itu? Betul, kita masih tahap pemilahan. Pemilahan, tapi pemilahan sudah dilakukan di sini? Pemilahan sudah mulai dilakukan. Wah, kita boleh lihat tuh Bu, kayak apa nih yang sudah dilakukan dari pemilahan itu? Yang sudah dilakukan pemilahan dari yang botol, kertas, plastik, itu sudah mulai. Tapi selama ini memang belum. Jadi pokoknya dipisahin dulu aja gitu ya. Dipisahin aja gitu. Iya. Iya, sambil nanti kita minta pendampingan ke LH seperti apa baiknya gitu. Gitu ya. Nah, ini dalam kaitannya kegiatan ini boleh nih Bu kita bikin sesuatu dari hasil pemilahan itu Bu. Sangat boleh sekali Bapak. Siap ya kalau gitu ya. Kalau kita coba kita lihat dulu ya apa yang ada di sana Bu. Siap Bapak, siap. Pemirsa, mari kita lihat kira-kira limbah apa aja yang ada di SMP Al-Hikmah ini yang sudah dikumpulkan oleh sekolah ini. Kita saksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Mas, ini adalah tempat pengumpulan sampah. Pengumpulan sampah. Ya. Jadi sampah yang dari sekolah ini ngumpul sini semua. Betul. Dari sampah-sampah yang ada di lingkungan SMP Pesantren Al-Hikmah ini kita masukkan di sini. Di sini. Ya. Ini adalah sampah-sampah yang belum kita pilah-pilah. Iya, betul. Masih campur dari plastiknya, botolnya, kertasnya masih jadi satu. Kita coba pilah-pilih di sini. Jadi yang plastik khusus satu tempat sendiri. Betul. Yang non plastik sendiri gitu. Ini yang non plastiknya. Ini yang dari plastiknya. Kita pisahkan juga dari jenis botol dan bekas cup yang minum. Cup ya, iya. Cuman memang selama ini baru dipilah dulu ya Bu ya. Betul. Maksudnya, cuman memang begini Bu, pemilahan sampah itu menjadi faktor yang paling utama sih Bu. Mohon maaf nih kalau misalkan contoh dibuat bank sampah juga kan orang nggak milihnya mau yang botol-botol semua, gitu memudahkan sekali Bu. Itu paling ringan lah, paling ringan. Tapi setelah
ini jadi botol semua nih, kita belum sama sekali belum ada bikin apa selain EcoBrick tadi ya? Belum. Nah. Ya, makanya dengan adanya dari LH ini, dari lingkungan hidup ini, kita minta arahan, pendampingan untuk apa nih, bagaimana ke depannya gitu terkait pengolahan limbah sampah ini. Siap ya kalau kita bikin sesuatu ya? Oh, siap sekali Bapak. Anak-anak juga siap ya? Anak-anak sudah siap. Ya. Mari pemirsa, kita bikin sesuatu dari botol limbah ini. Kita jadi apa ya? Kecilin lagi, bisa bagi dua. Lagi pada ngapain? Pak Kadis. Mas Gun, sedang apa ini? Anak-anak diajarin apa ini? Nah, ini ceritanya. Tadi saya sudah keliling sama salah satu guru di sini, Pak. Ya. Melihat limbah apa yang ada di sekolah ini. Potensi limbah yang ada di sekolah ini. Dan memang di sini udah bagus, artinya limbah itu dikumpulkan di satu tempat. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Ibu itu. Ya. Sudah dipilah, Pak. Sudah dipilah bahkan. Jadi limbah plastik sendiri, limbah kertas sendiri gitu. Yang ini food waste-nya gitu ya, organiknya. Betul. Dan akan tetapi memang dari situ belum dimaksimalkan, Pak. Oh. Baru dipilah saja. Setelah itu kemana bingung? Bingung masih. Makanya di event ini kami coba lihat ada potensi limbah plastik udah ada dan udah dipilih, udah bagus. Kita akan coba bikin produk turunannya dari limbah ini, Pak. Mulai dari dipilah, kemudian mana yang akan diolah gitu ya? Iya, betul. Dipilah. Nah, saya beberapa ini pelajari, Pak, tentang pengolahan limbah yang plastik ini. Memang tidak semua jenis limbah ini bisa diolah, Pak. Oke. Contoh kayak botol plastik ini, ada tutup dan ada bagian botol. Itu lain gitu ya? Beda, Pak. Beda jenis, beda jenis plastiknya. Iya. Karena saya lihat bisa dijadikan produk turunan lain, makanya yang bisa sementara diambil ini yang baru tutupnya aja, Pak. Diambil tutupnya saja? Tutupnya dulu, kemudian rencananya akan kami lebur ulang, terus kita bikin cetakan, misalkan tatakan gelas itu. Nah, dari sana nanti menjadi produk baru, Pak. Gitu. Ini ada teman dari Alfamart juga? Oh iya. Gimana dari Pak? Iya. Rangka apa ini? Iya. Ini Bapak, kami dari Alfamart ya Pak ya. Kami juga sangat peduli sekali ya, kita mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan ya Pak ya. Sehingga dengan adanya kegiatan pengelolaan limbah botol plastik seperti ini, saya sangat senang sekali Pak, mewakili Alfamart ya Pak ya. Sangat bagus sekali Pak. Ya, saya sebagai wakil dari pemerintah ya dalam kesempatan ini, kesempatan nih Mas Gun. Ya Pak. Karena hukum sampah itu siapa yang menghasilkan sampah, dia harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Iya, betul. Jadi Alfamart sekarang hari ini sudah turun tangan membantu pemerintah Kabupaten Cirebon. Betul ya, sekali. sampaikan salam saya pada pimpinan. Baik Pak. Dan mudah-mudahan programnya bisa lebih mengembang. Nanti kita ada kerjasama dengan dunia usaha seperti apa mengelola limbah. Jadi di sini support ya Alfamart ya? Iya, sangat support sekali Pak. Terima kasih Pak. Ini adik-adik ada kesulitan nggak? Paham ya bahwa sampah itu tidak melulu dibuang. Sampah itu bisa diolah, bisa menjadi produk kreatif, bahkan lebih besar lagi sampah itu bisa menjadi nilai industri, memiliki nilai ekonomi. Tadi saya berbincang dengan ibu kepala sekolah, ternyata kan santri di sini selain belajar secara akademik juga ada life skill. Ini juga bagian menjadi life skill. Betul Pak. Minimal wawasan. Barangkali sudah keluar dari sini jadi pengusaha limbah.
Ya, itu tidak ada salahnya kan? Iya, nggak ada, Pak. Dan semua harus bergerak bersama, dunia akademis, dunia usaha, ini akademis dan LSM atau aktivis itu, dan pemerintah harus bareng-bareng menyelesaikan masalah sampah kita. Nah, selain dari sini kemana Mas Gun? Jadi gini, dalam kaitannya pengolahan ini Pak, sebetulnya kalau secara industri yang benar, ini memang dibutuhkan berbagai macam mesin-mesin pendukung Pak. Untuk ngolah ini tuh? Untuk ngolah ini. Jadi kita memang kalau dunia plastik itu dunia mesineri Pak. Oke. Harus ada mesin pencacah, harus ada injection molding, mesin press, mesin cetak gitu. Nah, cuman di kesempatan kali ini karena kaitannya dengan kaitan edukasi Pak, kita membuat satu produk dengan seefektif mungkin, bahan seadanya. Jadi kita itu nggak seolah-olah kayak wah kita nggak ada mesin nggak bisa berbuat sesuatu gitu. Nah, yang kita kerjakan dengan teman-teman SMP ini, oh ternyata tidak sulit juga kok mengolah limbah. Tutup botol ini akan berubah jadi apa Mas? Nah ini ceritanya begini Pak. Di awal ini untuk mempermudah peleburan, tutup botol besar. Kita potong-potong dulu Pak. Dikecil-kecilkan gitu ya. Nah logiknya harusnya itu ada mesin pelebur. Di kesempatan kali ini kita akan goreng Pak. Jadi kali ini siswi memasak plastik Pak. Biasa masak ikan, masak sayur, sekarang plastik. Tapi jadi, bukan karena kelaparan, bukan ya, karena kreativitas. Kreativitas. Justru di sini kreatifnya Pak. Kita tidak terhambat oleh mesin-mesin yang harus disediakan. Tidak menunggu mesin yang modern. Betul, kita tapi memanfaatkan kebiasaan kita. Kebiasaan. Nah ini intinya kami mencoba memberikan pemahaman ke teman-teman bahwa dengan alat seadanya, dengan bahan seadanya itu bisa membuat produk yang memiliki sebuah nilai itu Pak. Setelah ini langsung dimasak? Masak. Oh, nanti coba kita lihat seperti apa nih prosesnya. Proses masaknya kebetulan tadi udah dimulai Pak. Ini kelihatan sekali tadi awalnya dari cacahan-cacahan gini nih Pak, yang tadi sudah dipotong di sana. Ini yang hasil potongan dari betul. Para santri. Nanti ditaruh di penggorengan ini Pak. Tidak memakai bahan lain? Tidak. Hanya memanfaatkan panas itu hanya panas itu aja. Nah, harusnya kan panasnya kayak panas injection itu. Nah, ini kita manfaatkan kompor gas di bawah ini biar panas. Nah, karakteristik plastik kan meleleh Pak. Nah, dari lelehan ini nanti kita cetak. Ini cetaknya sudah kami siapkan moldingnya. Ini molding buat tatakan gelas. Tentu bahan cetakan akan bervariasi sesuai dengan produk yang akan kita bikin. Dan ini akan banyak berkembang sesuai dengan keinginan desainernya Pak. Skala industri, saya sudah mendengar sekarang pot bunga itu dari kresek yang dilebur gitu ya. Betul. Mungkin ini juga bisa ke sana. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi sisir saya lihat itu. Jadi ini program inisiasi Pak. Yang penting pesannya mindsetnya dulu. Betul, mindset dan pesannya itu limbah yang dibuang. Ini loh jadi barang produk gitu. Nah, kita lihat Pak. Kita ambil ini. Mari langsung press. Dipres Pak. Silakan. Saya titip pesannya hati-hati ya. ini kebetulan Pak Kadis saya boleh keamanan keselamatan. Boleh langsung dipraktekkan nih Pak. Ini butuh berapa lama Pak untuk sampai lebur begini? 5 menit kali ya Pak. 5 menit udah lebur. Udah lebur. 5 menit udah lebur. Nah, ini mudah sekali Pak. Silakan udah. Kita ambil ya. Awas maaf. Nah, ini dari cetakan ini. Ini Pak, kalau untuk satu tatakan gelas yang ukuran 6 cm membutuhkan kira-kira 20 sampai 25 tutup botol Pak. Dari 25 tutup botol jadi satu tatakan. Nah, itu bayangkan kalau kita ada pesanan sampai 100 tatakan Pak. Berapa banyak itu udah tutup botol 2000 tutup botol yang dibutuhkan itu. Nah, ini kira-kira begini wah ini. Nah, kita taruh di sini. Ini langsung dipres saja Pak. Kendalanya kita masih belum harusnya diukur nih Pak, ditimbang. Iya. Untuk satu tatakan itu volumenya. Volumenya berapa? Nah, kita langsung press. Ini, Bang. Kita langsung press. Ini kecepatannya harus cepat Pak. Ya, karena hanya perlu waktu mengering ya. Iya, cepat mengering. Ini kalau misalkan volumenya berlebih, nanti dari lubang di atas ini langsung keluar nih Pak. Nah, kira-kira gini aja. Ya, ini kan edukasi ya. Betul. Tadi Pak Mas Gun cerita dalam skala yang lebih besar harus machinery. Ini kayaknya kurang nih Pak. Biasanya kalau banyak bisa keluar. Yang penting adik-adik siswa ini paham bahwa sampah ini bisa dimanfaatkan menjadi produk. Kemudian secara skill, secara teknik juga ngerti seperti apa langkahnya.
Ini bisa menjadi bekal wawasan, bisa juga menjadi bekal barangkali ke depan terpikir usaha mengelola limbah. Nah, orang yang ngelola limbah itu kaya-kaya, banyak materinya. Coba contoh di Kecamatan Panguragan, itu kan mereka mayoritas hidup dari limbah, tapi secara ekonomi luar biasa. Nah ini, ini berarti kurang nih Pak. Ya, harusnya dia bulatnya sempurna. Ya. Bahkan berlebih gitu. Ya. Ini paling berarti kan nanti harus diukur ya tadi. Betul, sorry. Ada timbangannya berapa gitu. Ini masih kurang nih. Nah ini enaknya, panas ya. Enaknya bisa dilebur lagi. Kalau ada gagal gini, kurang lebur lagi, ditambah lagi gitu ya. Kemarin udah dicobain begitu ya. Kita coba lagi ya, lebur lagi ya. Tambahin lagi nih ya. Ini warnanya jangan ini ya, dikasih biru-biru biar lucu, enak lihatnya gitu ya. Yang warna biru diambil. Iya, itu aja dicampur aja. Nah, sok. Lagi dibakar. Kayaknya satu warna ini terlalu apa? Putih sama merah tadi ya? Hijau ya? Biru ya? Birunya kalah, kurang kuat. Sok, dua ini dilebur lagi, nanti kita taruh lagi sini. Gitu Pak, kira-kira Pak. Nanti kita hasil akhirnya coba beberapa kali percobaan, terus nggak sekedar dicetak, nanti ada perlokan lagi, kayak amplas, dihaluskan, nanti hasilnya kita lihat ya. Di Gerindra gitu ya? Iya betul Gerindra Pak. Ya, saya titip pesan itu kepada siswi-siswi para santriwati ini, yang lebih utama adalah pemahaman bahwa sampah atau limbah itu bisa dikelola, bisa diolah, bisa menjadi sumber pendapatan keluarga. Iya, betul Pak. Pesannya itu sebetulnya. Terkait tadi keterampilan adalah bagaimana secara teknik menguasai, bukan hanya yakin, tapi secara skill juga bisa gitu. Ya. Paham bahwa dari limbah jadi produk gitu Pak. Bukan hanya bisa bercerita, tapi bisa mempraktekkan. Betul Pak. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Pemirsa, jadi di SMP Al-Hikmah Duku Puntang ini kita coba menginisiasi bagaimana limbah anorganik, dalam hal ini botol-botol plastik ya, yang banyak kita temui dimanapun, kita buat menjadi satu produk turunannya, kita lebur ulang, terus kita jadikan tatakan gelas. Nah, kenapa kita pilih ide ini di sini? Ini sebetulnya ide inisiasi ya, bukan barang baru, bukan cara baru gitu, tapi kita mencoba pertama memberikan edukasi ke anak-anak, termasuk juga pemirsa semua gitu, bahwa limbah yang sedianya kita biasa buang begitu saja, kalau kita kumpulkan terus kita olah kembali menjadi produk turunannya lagi, itu bisa sekali. Dan bahkan di luar sana, bahkan di luar negeri itu sudah banyak sekali para pelaku-pelaku yang notabene-nya dia peduli dengan lingkungan, membuat produk-produk yang ramah lingkungan tuh. Artinya barang-barang yang sudah dibuang di recycle kembali gitu, diolah kembali menjadi barang yang lebih berguna. Nah, di kunci dari si pola ini itu dunia desain akhirnya. Kalau kita sedang cuma buat papan gitu, atau buat hal-hal yang sedikit, ketertarikan konsumen mungkin akan tidak terlalu banyak. Nah, ini nanti ke depan khususnya para pelaku-pelaku kerajinan, para pelaku-pelaku usaha mikro bisa nih menggunakan material limbah ini dijadikan produk turunan sebagai barang bisnis yang bisa dijual kembali itu. Nanti kemungkinan setelah episode-episode ini kita akan mencoba
menggali lebih dalam lagi sebetulnya apa sih yang bisa, karena pengolahan limbah ini akan banyak memakan limbah. Kita contohkan tadi ya yang sudah kita kerjakan itu, untuk menghasilkan satu tatakan gelas kecil aja yang ukuran 6 cm itu diperlukan kira-kira 25 tutup botol. Jadi bayangkan kalau kita harus pengen menyediakan 100 tatakan gelas yang ukuran 6 cm, itu sudah harus menyediakan 2.500 tutup botol. Itu baru ide tatakan gelas, belum ide-ide lain itu kayak asbak, kayak pot bunga kecil gitu. Masih akan banyak sekali pemirsa. Jadi dalam kaitan program Cirebon Karton Bersih Peduli Lingkungan ini, kita akan selalu terus berinovasi, akan selalu terus mengembangkan produk-produk khususnya yang berbahan baku limbah anorganik demi menyelamatkan bumi ini menjadi lebih hijau. Pagi hari ini kita berada di SMP Al-Hikmah Putri di Duku Puntang, dan kegiatan kita pada hari ini adalah kegiatan yang bersifat edukasi, mendidik siswa untuk bagaimana mengolah limbah menjadi produk-produk kreatif. Setelah saya lihat dari awal proses, tadi berbicara dengan Ibu Kepala Sekolah, dengan Pak Gun, bahwa ini salah satu kreativitas, salah satu inovasi yang luar biasa dari para siswa, di mana mengolah limbah tutup botol plastik, kemudian dileburkan, kemudian dicetak menjadi produk-produk yang beraneka ragam. Bisa menjadi pajangan, bisa menjadi tatakan gelas, dan lain-lain. Kegiatan ini tentu kegiatan yang sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Cirebon terkait bagaimana menyelesaikan masalah sampah. Bahwa masalah sampah itu akan selesai manakala semua unsur bergerak bersama. Ada kalangan akademisi, ada masyarakat, ada kalangan usaha, dan para penggiat LSM misalkan. Ketika semua komponen ini bergerak bersama, insya Allah masalah sampah Kabupaten Cirebon akan selesai. Dan hari ini kita ada di komunitas siswa, kalangan akademisi. Kita menanamkan mindset kepada para siswa. Tadi saya lihat prosesnya, diajari keterampilan bagaimana bahwa sampah itu adalah barang yang memiliki nilai, baik itu nilai kreativitas maupun nilai ekonomi. Dan yang membahagiakan bagi saya juga tadi ketemu dengan teman-teman dari Alfamart. Ternyata himbauan kita selama ini agar pihak swasta sesuai dengan metode pentahelix. Di Cirebon sudah ada pihak-pihak pelaku bisnis swasta yang ikut tertarik untuk membantu mengurai masalah sampah di Kabupaten Cirebon. Harapannya kegiatan seperti ini kan, kalau kita melihat kemampuan Kabupaten Cirebon, titiknya baru sedikit, Pak Gun. Harapannya melalui metode seperti ini kita publikasikan, makin banyak pihak yang akan tergerak sehingga semua elemen bergerak kompak. Ke depan mudah-mudahan muncul inovasi-inovasi baru, muncul pengusaha-pengusaha baru yang siap memberikan kontribusi. Karena kalau pemerintah saja, kalau akademisi saja, kalau LSM saja bergerak masing-masing sesuai dengan di lokus masing-masing, di ranah masing-masing, ini akan susah. Tapi ketika bergerak simultan satu tim, ini akan selesai masalah sampah. Alhamdulillah saya pribadi dan umumnya lembaga SMP sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kunjungan kami dari pihak Kedinasan Lingkungan Hidup yang telah memilih sekolah kami untuk menjadi salah satu contoh model untuk menjadi sekolah adiwiyata yang selama ini sudah dicanangkan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk partisipasi bidang pendidikan kepada lingkungan hidup. Ya, alhamdulillah sekolah kita pun selain kedatangan dari pihak Kedinasan Lingkungan Hidup, kita juga
didukung oleh pihak-pihak swasta yang memang mendukung cara memanfaatkan pengolahan sampah dengan baik, sehingga sampah bukan hanya sekedar sampah dibuang begitu saja, bisa kita manfaatkan sebagai produk yang bisa berkualitas. Harapan kedepannya, terutama anak-anak kami, mereka selain mereka tujuan mereka ke sini untuk menghafal Quran, mereka juga nanti ketika keluar dari Al-Hikmah ini, mereka punya keterampilan yang khusus yang bisa membekali mereka sehingga menjadi manusia yang bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh